Uh, Cukup challenging ya. Jadi kisahnya adalah dalam perjalanan karir saya, monolog adalah salah satu tipe bermain yang paling saya hindari karena saya takut dari dulu sebenarnya. Karena saya tuh takut mati gaya, di panggung itu akan sendirian, terus apakah akan hafal, kalau lupa siapa yang ngingetin gitu. Itu monolog buat saya tuh challenge yang lucunya baru sekarang saya mau. Nah, kenapa saya maunya juga saya bingung kenapa ya. Cuman memang ketika memerankan ini ya rasanya macam-macam ya, lebih banyak khawatir, tapi kemudian juga ada rasa percaya bahwa ada yang bersama saya. Nah, itu kayak ada keyakinan itulah yang bahwa kalau kita latihan proses pasti bisa gitu. Seperti yang katanya Walida, Nyai Ahmad Dahlan bilang juga kan, ya untuk mencapai kualitas yang bagus ya harus berproses gitu. Itu yang akhirnya saya yakini, sehingga ketika monolog pun ya udah jalani aja gitu. Apa yang membuat Mbak Tika awalnya tertarik memerankan tokoh itu? Karena pada dasarnya saya kagum dengan Walida itu sendiri. Terus dulu mungkin karena pernah main filmnya, terus ingin alih media, pengen coba karena yang ini punya keleluasaan untuk ikut menentukan apa yang mau dimasukkan ke dalam materi, lalu kemudian apa yang tidak, itu saya seperti ada kebebasan yang lebih gitu. Jadi ini seperti menuntaskan waktu itu saya bermain peran di filmnya. Tantangan terbesar apa gitu ketika main film sama saat ini? Ya kalau film kan bisa take 1, take 2, salah ulang ya. Kalau ini kan salah lanjut aja, nggak ada yang tahu kan saya lupa satu paragraf. Bisa. Enggak, itu ya tantangannya itu sih pasti. Kita ada lupa satu paragraf juga. Enggak satu paragraf sih. Satu kalimat lah. Penghafalannya cuma bisa dibilang. Ya, penghafalan sampai ke bawah mimpi, Mbak. Ya ngafalin sih. Saya pikir saya nggak akan hafal, tapi ternyata bisa juga kok. Untuk cara menghafalnya gimana sih? Kalau dari Kak Tika sendiri ada trik khusus juga nggak sih? Skenario-nya dibakar, dimasukkan ke air. Zaman dulu ya. Ya dihafalin Mbak, dibaca, diulang, dilafalkan. Jadi setiap pagi itu saya selalu treadmill, maksudnya untuk menjaga stamina dan napas. Itu sambil melafalkan dialog itu dari sebisanya yang saya hafal gitu. Tapi dari cara ngomong ke bawah ke kehidupan sehari-hari. Cara ngomong apa? Iya, cara sempat ke bawah nggak dialognya itu ke kehidupan sehari-hari? Ya sempat. Ya sedikit banyak pasti ada bawa sih. Dari pesan apa yang ingin disampaikan dari? Nah coba mungkin ini penggagasnya nih, beliau yang sangat peduli dengan perempuan. Keinginan kami ya tentunya penonton bisa lebih mengerti sejarah ya, bukan hanya Ahmad Dahlan tetapi juga Ibu Siti Walidah, dan bisa menginspirasi perempuan bahwa kita perempuan harus punya keberanian untuk bisa setara dengan laki-laki, bahwa kita bisa merubah arah bangsa untuk menjadi lebih maju khususnya dalam bidang pendidikan. Kenapa milih Mbak Tika sendiri untuk memerankan ini? Coba pikir kenapa, bagus kan? Itu. Pertama saya bisa melihat komitmen Mbak Tika ya, selalu on time datang latihan, dan seperti tadi diceritakan bagaimana beliau menjaga stamina ya, dan tentunya selain daripada itu sebelumnya juga sudah pernah memerankan sebagai Nyai Ahmad Dahlan di film di tahun 2017. Jadi untuk bisa sebagus itu tadi mungkin berapa lama latihan? Kalau film kan mungkin dibilangnya reading ya, kalau untuk tulisannya berapa lama? Jadi sebenarnya kita udah dari Januari tuh ngafalin kan ya. Sebenarnya tadinya mau dipentasinnya tanggal 8 Maret ya Bu ya, nggak salah ya. Tapi karena itu lagi bulan puasa, terus juga teraus gimana ya gitu. Jadi diundur lah gitu. Tadinya mau bertepatan dengan Hari Perempuan Nasional, Internasional. Nah,
Tapi karena ya itu bertepatan dengan bulan puasa, terus kayak kurang pas ya. Apalagi kan ini berhubungan ngomongin tentang ibadah juga. Maksud sosok Siti Walidah itu kan yang benar-benar mengutamakan pendidikan dan agama gitu. Tapi kita kenapa pas bulan puasa kita berkegiatan tuh kurang pas gitu. Jadilah diundur. Terus tiba-tiba dapat tanggal 31 Mei ini yang mana bertepatan dengan beliau wafat. Jadi bagus banget ya. Jadilah hari ini. Nah, intensifnya itu mulai tanggal 6 Mei. 6 Mei kemarin. Jadi nge-recall lagi ingatan yang selama dari Januari Februari, terus baru kemudian latihan blocking, baru masuk set dan lain-lain. Kalau dirimu sendiri lihat sosok di Ahmad Dahlan seperti apa? Buat saya ya luar biasa sekali ya. Jadi kan kalau kita dijelaskan fitrah perempuan itu lebih besar perasaan ketimbang logika. Itu kenapa misalnya disebutkan juga kalau ya perempuan jadi pemimpin baperan misalnya gitu ya. Ini nggak semuanya sih, tapi kan katanya. Tapi Bu Walidah ini kan beliau ketika mendapatkan berita itu, ya siapa perempuan yang senang dimadu? Itu kan circumstances yang apa ya, gak semua perempuan itu bisa menerimanya dengan lapang dada. Tapi beliau itu, oh ya udah, beliau mengesampingkan perasaannya demi, karena tahu itu adalah perjuangan, bentuk mengembangkan bentuk syiar. Jadi beliau mengikhlaskan itu semua dan berdamai dengan itu. Lalu tetap fokus dengan pendidikan dan kesehatan, peduli dengan masyarakat sekitar, yang mana pada zaman itu kan apa ya, keterbatasan media, informasi, cara berkomunikasi, tapi beliau bisa mewariskan sampai sekarang. Aisyah itu masih ada sampai sekarang dan ada di semua daerah di Indonesia untuk mencerdaskan anak bangsa, terus juga memberdayakan perempuan. Nah itu luar biasa sekali sih. Makanya sosok Siti Walidah ini perlu sekali untuk diangkat ke panggung. Yang sebenarnya kita hanya memancing supaya yang penikmat seni ini tahu bahwa ada beliau, dan kemudian semoga berharapnya akan googling, mungkin akan mencari info lebih lanjut dan kemudian meneladani. Itu sih. Mbak, ini kan baru kali ini ya dipentaskan. Ada rencana mungkin akan dipentaskan di tempat-tempat lain, terutama Jogja yang mungkin basisnya Muhammadiyah gitu. Doakan saja ya, pokoknya doakan yang terbaik ya. Kalau kita ada cuma satu penanya lagi nih, ada masih ada. Iya ya. Ini soal poligami, kalau kita sendiri seperti apa? Mungkin lebih tepatnya Iya, betul ya sih. Ya, isu poligami ini memang sangat sensitif ya sebetulnya ya, karena dalam Muhammadiyah sendiri, terutama ya kalangan Islam itu selalu menjadi hal yang sensitif. Kemudian saya dan rekan saya, Pak Diskober dan seorang sejarawan, mengangkat tema ini sebagai pemantik dari cerita supaya cerita ini berjalan. Padahal sebenarnya inti utama dari cerita ini adalah bagaimana tadi seperti yang sudah dikatakan oleh kita, bagaimana seorang perempuan itu berdamai dengan masalah yang dia hadapi, kemudian bangkit untuk berdaya, dan sampai sekarang itu masih berpengaruh. Itu sih intinya. Jadi poligami itu hanya mantik saja supaya cerita ini berjalan. Tapi kalau Tika sendiri merasakan apa yang dirasakan Bu Walidah sendiri, gimana? Maksudnya suami saya poligami? Iya, itu gimana? Ya sih, saya bayangin aja dia poligami ya, emang sakit hati sih ya, mau marah tapi gimana gitu ya. Kok bisa Bu Walidah sesabar ini ya gitu. Oke teman-teman ya. Oke. Kalau yang kayak Thank you. khusus mau Mbak Tika boleh?